Radio 2.0. Sejarah rebana di Bumi Ayu. Sejarah rebana merupakan alat musik tradisi Islami dibuat dari bahan kayu pilihan terbentuk bundar, pipih, dan berlobang di tengahnya. Di satu sisi sebelahnya dipasang kulit yang telah disamak. Kalau dipukul pakai telapak tangan, maka akan mengeluarkan bunyi nada suara. Rebana biasa dimainkan untuk mengiring kitab Barzanji, Simtuduror, Ad-Dibai, Maulid, dan Salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pengembangannya sekarang sudah meluas dan juga modern. Ada yang untuk mengiringi tari-tarian, instrumen musik, sampai ada yang segera dijadiin barang cindramata. Rebana di Bumi Ayu berdiri sekitar tahun 1954-an, berawal dari angan-angan dan kejelian Bapak Madali yang mempunyai keterampilan dalam menciptakan dan mengolah bahan kayu menjadi sebuah rebana. Rebana yang dihasilkan juga hanya terdapat satu macam, yaitu berukuran 37-40 cm. Kegiatan itu dilakukan selama puluhan tahun untuk mengisi waktu kesibukan di sela-sela waktu luang beliau bertani, dan dikerjakannya bersama seorang bapak bernama Toib Ayahanda yang sama-sama seorang petani. Tahun demi tahun, puncaknya tahun 1999, rebana di Bumi Ayu mengalami perkembangan yang pesat dan meluas. Banyak kemajuan dalam membuat ragam jenis rebana hingga sekarang. Ada rebana kasidah atau laski, rebana hadroh atau simtuduror, rebana diba, rebana mapsi atau mata pelajaran seni Islam, rebana marawis, hajir marawis, rebana Jawa atau bas demak, dan beduk masjid atau musala. Dari ragam jenis alat musik modern terdiri dari drum set, drum band, marching band, aneka kendang, tamrin atau tamborin, dan instrumen musik modern lainnya. Diriwayatkan oleh ayahanda tercinta untuk masyarakat Kaliwadas khususnya yang belum semuanya tahu, umumnya untuk masyarakat Indonesia pecinta penikmat musik tradisi Islami. Sejarah rebana di Pasar Ikan Jakarta. Seperti yang tercatat dalam sejarah rebana di Bumi Ayu, berawal dari Bapak Madali almarhum dan Bapak Toib, tahun 1954-an, rebana pada waktu itu di Kaliwadas Bumi Ayu masih belum punya pasaran. Dijual dengan cara dijajakan dan dikelilingkan dari kampung ke kampung, juga dari rumah ke rumah. Dan masih sekitar daerah Jawa Tengah dengan cara dipanggul seperti pedagang kaki lima. Lambat dan penuh kesabaran buat Bapak Madali dan Bapak Toib untuk menjajakan rebana. Pada saat itu harga satu set rebana isi 4 cuma 160.000, jadi per biji dihargai 40.000 dengan ukuran diameter 37-40 cm. Lamanya waktu berlalu, di daerah Pasar Ikan Jakarta Utara ramai hiruk-pikuk pedagang-pedagang ikan sampai cindramata dan lainnya. Salah satunya Haji Sulaiman, saudagar dari Tasikmalaya penjual cindramata. Beliau mendengar di daerah Bumi Ayu ada pengrajin rebana, lalu beliau mampir ke ayahanda Bapak Toib untuk menawarkan rebananya dipasarkan di Pasar Ikan, yang sekarang bernama Toko Setia dan merupakan peran utama dalam perkembangan rebana di Pasar Ikan. Hati gembira diterimalah tawaran tersebut, dan dari situ kemajuan mulai terlihat untuk pasaran rebana, sampai akhirnya biasanya Bapak Toib lebih sering ke sawah untuk ngurusin padi, jadi lebih banyak waktunya untuk buat rebana di rumah. Sampai akhirnya berkembanglah rebana di Pasar Ikan, sampai pedagang-pedagang sebelahnya juga ikut melirik bisnis rebana tersebut dari almarhum Haji Acep, toko Sinar Harapan Musik dan toko Bali. Karena pesanan rebana membludak, tidak terkira dan Bapak Toib kewalahan melayani permintaan, akhirnya satu keluarga ikut membuat rebana untuk stok rebana yang selalu kurang dan kehabisan. Berawal dari Bapak Syamsuri El Toib, Hambali Toib, Abdul Rashid Toib, Solihin Toib, Solihun Toib, dan Ahmad Jawahir Toib. Dari awalnya satu keluarga untuk memenuhi permintaan yang cepat, tapi tetap aja stok selalu kurang dan habis. Beliau Haji Sulaiman minta pada Bapak Toib untuk ikut andil supaya masyarakat Kaliwadas Bumi Ayu sama-sama membuat rebana. Salah satunya dari Bapak M. Yunus, Haji Muji, Bapak Jawawi, dan juga Bapak Sulaiman Masduki dan lainnya juga ikut membuat dan mengisi rebana di Pasar Ikan. Puncak kejayaan rebana rame penikmatnya di Pasar Ikan dan Kaliwadas Bumi Ayu sekitar tahun 1999-an, yaitu pada era Presiden Gus Dur, dan sampai sekarang perjalanan panjang itu terus berlanjut. Pesan yang paling sering penulis dengar adalah almarhum Haji Sulaiman berkata pada ayahandanya adalah, nanti kalau Pak Toib tidak lagi membuat rebana, anak-anak Pak Toib nanti yang meneruskan. Begitu juga nanti anak-anak saya yang meneruskan.
Semoga jaya terus Rebana di pasar ikan Bumi Ayu dan Indonesia, dan pecinta penikmat alat musik tradisi Islami maju terus untuk perkembangan seni Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Diriwayatkan oleh ayahanda tercinta untuk masyarakat Kaliwadas, khususnya yang belum semuanya tahu. Umumnya untuk masyarakat Indonesia pecinta penikmat musik tradisi Islam. www.popfm951.com